Salam sejahtera dan salam planter semua kepada seluruh petani sawit. Teman-teman dimanapun berada, semoga hari ini selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, juga rezekinya lancar berupa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan performa sawit unggul varietas Sriwijaya 1 yang sudah produksi. Dengan usia tanamnya 36 bulan atau 3 tahun, dan di kebun sawit ini perawatan skema kastrasi plus pemupukannya selalu rutin, kita akan coba lihat bagaimana dengan hasil dari sawit yang sudah dikastrasi. Nah, teman-teman. Jadi seperti inilah perwujudan setelah kita melakukan skema kastrasi dengan baik. Di usia 36 bulan atau 3 tahun. Kalau kita lihat dari segi tandanya ini, sawitnya sudah menunjukkan performa buahnya cenderung lebih banyak dan lumayan besar, bahkan jumlah buahnya keliling dan bersusun bertingkat. Jadi ini semua tentunya tidak terlepas dari skema kastrasi, kemudian dengan pemupukan yang rutin. Jadi kastrasi ini sangat penting sekali teman-teman, supaya hasilnya tidak akan sia-sia. Jadi plus poin pertamanya adalah pemupukan, dan juga kita harus melakukan skema kastrasi dengan baik. Mungkin ada yang belum paham mengenai kastrasi, saya akan memberikan penjelasannya di sini, supaya bisa dimengerti dan bisa dipahami apa itu kastrasi dan manfaatnya. Kastrasi adalah kegiatan membuang bunga jantan dan betina pada tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan atau TBM. Kastrasi dilakukan pada tanaman yang baru mulai berbunga, yaitu pada umur 12-24 bulan, dengan cara membuang bunga muda yang muncul setiap bulan. Kastrasi merupakan pekerjaan penting dalam kegiatan pemeliharaan tanaman sebelum tanaman tersebut beralih dari TBM ke TM atau tanaman menghasilkan. Kastrasi bertujuan untuk mendukung pertumbuhan vegetatif kelapa sawit, seperti akar, batang, dan daun. Dengan kastrasi, nutrisi dari tanah dan pupuk sepenuhnya untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu, kastrasi memiliki tujuan mengalihkan nutrisi untuk produksi buah yang tidak ekonomis ke pertumbuhan vegetatif. Pokok sawit yang telah dikastrasi cenderung lebih kuat dan seragam dalam pertumbuhannya. Pertumbuhan buah yang lebih besar dan seragam beratnya, dan menghambat perkembangan hama dan penyakit. Jika tidak dilakukan kastrasi, dikhawatirkan kelapa sawitnya tidak berbuah normal dari biasanya, juga buahnya tidak besar dan tidak mampu memproduksi TBS yang banyak seperti ini. Nah, jadi seperti inilah wujud sawit unggul varietas Sriwijaya 1, yang rutin melakukan skema kastrasi dengan baik. Inilah bukti dan fakta, sesuai dengan pengalaman saya teman-teman. Oke, kita lihatkan lagi beberapa pokok sawit lainnya, agar teman-teman semua bisa semangat untuk terus memberikan perawatan terutamanya kastrasi plus pemupukan. Yang paling penting yang harus kita jaga skema pemupukannya, itu yang perlu diutamakan dengan rutin. Agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Luar biasa performa buahnya bikin menggoda. Perlu digarisbawahi untuk skema kastrasi, plus pemupukan harus melakukan dengan baik. Kalau untuk kastrasi yang benar, harus melakukan setiap bulannya, dan untuk pemupukan juga harus rutin, dan sesuai dengan dosisnya ya teman-teman. Kita lihatkan lagi beberapa pokok sawit lainnya di sini, biar teman-teman semua bisa yakin dan lebih semangat lagi. Mantap buahnya keliling. Sawit Sriwijaya 1 usia tanamnya 3 tahun dengan berat janjang rata-rata atau BJR 6. Ini salah satu prestasi yang baik dalam melakukan skema kastrasi maupun pemupukannya. Oke, kita pindah lagi ke depan sini teman-teman. Nah, jadi untuk sawit Sriwijaya 1 ini, waktu tanam di lapangan usia bibitnya 15 bulan teman-teman. Luar biasa performa Sriwijaya 1, sawit unggul ini sudah panen dalam 6 bulan, dan waktu panen perdana dalam umur sawitnya baru 30 bulan. Performa buahnya cukup banyak dan lumayan besar, ini menandakan perawatan yang cukup baik dan rutin. Jadi yang perlu kita lakukan saat sawitnya masih dalam masa TBM, salah satunya adalah kastrasi plus pemupukan. Itu yang perlu dijaga dan diperhatikan. Ini bukti dari sawit yang dikastrasi, jadi untuk teman-teman yang baru saja tanam sawitnya, saya sarankan ketika sawitnya beranjak 12 bulan setelah tanam, perlu melakukan skema kastrasi pada setiap bulannya,
sampai dengan usia 24 bulan baru stop kastrasi. Plus poin utamanya adalah pemupukan dengan rutin tentunya akan menghasilkan buah yang banyak dan besar seperti ini. Buahnya benar-benar bikin menggiurkan guys, setiap pohon buahnya keliling bahkan besar-besar juga. Jadi kalau sawit yang rutin dikastrasi cenderung buahnya lebih banyak dan mampu memproduksi TBS yang cukup tinggi. Oleh sebab itu sawit yang masih dalam masa TBM, perlu diperhatikan perawatan yang baik, kalau dengan pemupukan yang baik, harus melakukan dalam 3 bulan sekali atau setahun 4 kali pemupukan. Siapa saja yang sudah tanam bibit Sriwijaya, coba lihatkan buahnya. Apakah banyak dan besar? Jika memang buahnya kecil-kecil, perlu diperhatikan dan jaga pemupukan yang baik dan rutin. Kita lanjut lihatkan lagi performa sawit unggul varietas Sriwijaya 1, agar teman-teman semua bisa semangat untuk terus memberikan perawatan terutama pada sawit yang masih dalam masa TBM. Buahnya di setiap pokok keliling seperti ini, tidak ada yang tidak berbuah. Inilah bukti dan fakta dari sawit unggul varietas Sriwijaya 1 yang sudah produksi dan rutin melakukan perawatan yang cukup baik. Jadi itulah sedikit penjelasan mengenai sawit unggul varietas Sriwijaya 1 yang rutin melakukan skema kastrasi dan pemupukan, semoga bisa dipahami dan dimengerti.